Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aliran-aliran filsafat matematika, hubungan antara filsafat dengan matematika, karakteristik matematika, dan aksioma matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Mardiana Dwi Anissa, NIM 2022099056 dan Nurfat NIM 2022099078. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai aliran-aliran filsafat matematika. Yang pertama, aliran logisisme. Mereka berpendapat bahwa matematika adalah cabang dari logika, atau lebih tepatnya matematika adalah perkembangan lebih lanjut dari logika. Logika tidak hanya merupakan sarana yang dipakai dalam matematika, tetapi bahkan merupakan induk dari matematika. Semua konsep matematika dapat dinyatakan dalam konsep-konsep logika, dan semua teorema matematika dapat diturunkan dari teorema-teorema logika. Yang kedua, aliran formalisme. Aliran formalisme yang terutama dihubungkan dengan nama David Hilbert. Para pengikut aliran ini menyelidiki akibat-akibat formalisme. Teori-teori matematika dipandang sebagai larikan-larikan rumus yang susul-menyusul menurut hukum tertentu. Kaum formalis menekankan kepada aspek formal dari matematika sebagai bahasa perlambang dan mengusahakan konsistensi dalam penggunaan matematika sebagai bahasa lambang. Simbol-simbol dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Bilangan-bilangan misalnya dipandang sebagai sifat-sifat struktural yang paling sederhana dari semua yang ada di alam ini. Berdasarkan kenyataan ini, aliran formalisme menarik pelajaran bahwa matematika atau teori pembuktian hendaknya ditunjukkan bahwa dalam simbol matematika tidak terdapat dua buah rumus yang berbentuk A dan B dapat dibuktikan kebenarannya sekaligus. Dengan demikian, matematika berkaitan dengan teori-teori matematis secara formalistik. Ajaran ini menekankan bahwa dasar terdalam dari matematika tidak terletak pada logika, tetapi pada sekumpulan simbol-simbol serta pengolahannya. Yang ketiga yaitu aliran empirisme. Empirisme memandang bahwa matematika harus dikembangkan secara empiris. Empirisme adalah bentuk realisme yang menyangkal bahwa matematika dapat diketahui secara a priori sama sekali. Yang keempat yaitu aliran realisme matematika. Seperti realisme pada umumnya, menyatakan bahwa entitas matematika ada terlepas dari pikiran manusia. Dengan demikian, manusia tidak menciptakan matematika melainkan menemukannya. Dan makhluk cerdas lainnya di alam semesta mungkin akan melakukan hal yang sama. Kemudian, hubungan antara filsafat dengan matematika. Yang pertama yaitu filsafat dan geometri. Suatu cabang matematika lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi, di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Kedua, menjalin antara metafisika, khususnya kosmologi yang merupakan ajaran-ajaran tentang jagat raya, dengan matematika, khususnya geometri dan teori bilangan yang menelaah bentuk geometris dan sifat alami bilangan,
sebagaimana dipadukan oleh filsuf-filsuf kuno, kemudian diperkuat oleh ilmuwan-ilmuwan modern. Misalnya saja sebagai pelengkap dari pendapat Plato bahwa Tuhan senantiasa bekerja dengan metode geometri. Ahli matematika C. G. J. Jacob tahun 1804 sampai 1851 menyatakan bahwa good ever arithmetics, artinya Tuhan senantiasa melakukan aritmatik. Pendapat Plato di atas juga terpantul dalam seni. Yang ketiga, suatu peristiwa terjadi dalam 1794 pada diri pelukis Inggris yang terkenal bernama William Blake tahun 1757 sampai 1827. Ia melihat suatu pandangan khayal yang menunjukkan Tuhan sedang menciptakan dunia ini dari ruang yang masih hampa dengan mempergunakan sebuah jangka sebagaimana layaknya seorang ahli geometri. Gambar bayangan itu berlangsung selama seminggu di atas tangga rumahnya, sehingga akhirnya Blake memutuskan untuk melukiskan pada kanvas. Lukisan tersebut yang tampaknya mencerminkan ucapan Plato itu kini terkenal dan berjudul The Ancient of Days, artinya 10 zaman. Yang keempat, sejalan artinya dengan kedua pernyataan itu, seorang ahli astronomi dan fisika, James H. Jeans, 1877 sampai 1946 menyatakan bahwa yang berarti arsitek agung dari jagat raya kini mulai tampak sebagai seorang ahli matematika murni. Sedang nama samaran Le Corbusier yang nama aslinya ialah Charles Edward Jenner tahun 1887 sampai 1965 mengemukakan suatu pendapat yang artinya bahwa matematika adalah struktur besar yang dibangun oleh manusia untuk memberikan pemahaman mengenai jagat raya. Yang kelima, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang keenam, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika, dipacu pula oleh filsuf Zeno dan dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Yang ketujuh, Wahyudi 2011 mengemukakan hubungan antara matematika dengan filsafat adalah upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita, dan keduanya lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi-transformasi penting di sana. Matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsafat kontemporer memiliki formulasi-formulasi yang sangat jelas, berfokus pada matematika yang meliputi epistemologi dan ontologi. Selanjutnya adalah karakteristik matematika. Nah, matematika itu memiliki karakteristik yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Nah, objek yang dimaksud di sini itu adalah objek mental atau pikiran. Makanya itu disebut bersifat abstrak. Yang selanjutnya ada mengacu pada kesepakatan. Nah, kesepakatan dalam matematika itu seperti istilah nama, simbol, notasi, atau lambang. Contohnya, lambang bilangan 1, 2, 3. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Selanjutnya ada berpola pikir deduktif. Nah, pola pikir deduktif ini itu berdasarkan pada kronologis dari pengertian pangkal, aksioma, definisi, sifat-sifat, dalil atau rumus, dan penerapannya dalam matematika atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada konsisten dalam sistemnya. Nah, konsisten dalam matematika itu memiliki berbagai macam sistem. Nah,
Nah, dalam suatu sistem matematika itu berlaku hukum konsisten atau ketatazasan. Artinya, tidak boleh terjadi kontradiksi di dalamnya. Nah, konsistensi ini itu mencakup dalam hal makna ataupun nilai kebenaran. Misalnya, misalnya jika kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi empat yang tepat sepasang sisinya sejajar, nah maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajaran genjang itu termasuk trapesium. Kenapa? Karena jajaran genjang itu mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Kelima ada memiliki simbol yang kosong dari arti. Maksudnya, secara umum simbol dan model matematika itu sebenarnya kosong dari arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika itu tidak ada artinya jika tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Misalnya, simbol X. Simbol X itu tidak ada artinya jika kita menyatakan simbol X itu tidak ada artinya. Nah, apabila kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X itu menjadi bermakna, artinya X itu mewakili suatu bilangan bulat. Selanjutnya ada memperhatikan semesta pembicaraan. Memperhatikan semesta pembicaraan itu maksudnya seperti dalam simbol-simbol dan model matematika yang kosong dari arti tadi, maknanya bila dikaitkan dengan konteks perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Nah, lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan itu sering diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika itu selalu dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Contohnya, jika dijumpai model matematika 4x sama dengan 10, nah kemudian akan dicarikan nilai x-nya. Maka penyelesaiannya itu tergantung pada semesta pembicaraan. Jika semesta pembicaraan himpunan bilangan bulat, maka tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang bila dikalikan dengan 4 itu hasilnya 10. Nah, jika semesta pembicaraannya bilangan rasional, maka penyelesaian dari permasalahan itu adalah X sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Aksioma matematika. Aksioma itu merupakan sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum itu tidak perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa dikatakan ialah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Contohnya, aksioma melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Nah, dari aksioma ini kita bisa tahu bahwa memang benar dua titik sembarang itu hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Dan itu memang bersifat umum, mutlak kebenarannya, tanpa perlu adanya pembuktian.